السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن. الحمد لله على نعمة الصحة والعافية. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة، الحدوث والقدوم، السابقة واللاحقة، الدنيوية والأخروية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وقال قولا كريما: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشهيد والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Hadratul muhtaramin, para ulama, para aslam masjid, para hujjaj, para umara, para awliya yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus kepada Bapanda, guru kami, Pak Ustaz Burhan yang kami muliakan. Ada satu pepatah dari sahabat berbunyi: la tanzur man qala walakin unzur man qala. Alhamdulillah, tidak pernah kita bosan-bosan, tidak pernah hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, barang siapa yang setiap kali baca doa alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam, maka pahalanya ditulis satu kebaikan, dituliskan kebaikan selama 1 tahun. Jadi kalau kita mengucapkan hari ini Pak, jadi pahalanya selama 1 tahun nanti baru selesai. Nah, kalau kita ucapkan lagi 1 tahun lagi. Dan orang yang biasa mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil iman dan Islam, insyaallah nanti mati dan keadaan mati dalam keadaan iman dan Islam. Salam dan salawat tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas pengorbanan Rasulullah, susah payah Rasulullah, mujahadah Rasulullah siang dan malam bersama keluarga dan para sahabatnya, sehingga beliau datang ke satu tempat dalam keadaan bersih, pulang dalam keadaan berdarah, dalam keadaan kotor, dilemari kotoran. Untuk apa hadirin? Untuk bagaimana memikirkan umatnya agar kenal agama Allah. Dengan sebab pengorbanan Rasulullah, akhirnya Allah terima doa Rasulullah, sehingga kita semua di sini bisa kenal agama Islam.
Jadi agama tidak datang daripada kabar gembira ataupun surat kabar, tapi datang melalui pengorbanan Rasulullah SAW. Mulia, saking mulianya beliau digambarkan pada satu sahabat betapa indahnya, hebatnya Rasulullah SAW. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u ya Rasulullah. Maka sahabat ini mengatakan saking tampannya Rasulullah, maka beliau berkata, ya Rasulullah, alangkah indahmu ya Rasulullah. Sudah memastikan tidak bakal ada lagi manusia yang mampu melihat manusia dengan tampan engkau ya Rasulullah. Akan sirna ketampanan mereka karena melihat betapa tampannya Rasulullah SAW. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Ya Rasulullah, saking sempurnanya engkau, saking hebatnya engkau ya Rasulullah, ku pastikan tidak ada wanita yang mampu melahirkan seseorang yang tampan, yang hebat, yang sempurna seperti engkau ya Rasulullah. Rasulullah Pak sebelum lahir dari perut ibu beliau bercahaya yang begitu terang. Ketika beliau lahir maka seluruh alam bersinar gara-gara sebab lahirnya baginda Rasulullah SAW. Betapa indahnya Rasulullah SAW. Maka tidak dipastikan di seluruh dunia tidak bisa ada yang menggandingi ketampanan kehebatan Rasulullah SAW. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u ya Rasulullah. Seakan-akan engkau diciptakan berdasarkan atas kehendakmu ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, dan engkau diciptakan oleh Allah bersih daripada cacat dan aib. Kalau kita Pak diciptakan oleh Allah tampan tapi ada aibnya. Kalau Ikram ganteng tapi maaf ngomong. Ada ganteng tinggi tapi goblok. Ada ganteng tapi kurus. Ada ganteng tapi maaf ngomong hidungnya mesek. Ada ganteng tapi miskin. Ada cantik tapi maaf ngomong hawanya bau, badannya bau. Begitulah manusia, semuanya punya kekurangan kecuali baginda Rasulullah SAW. Maka bapak-bapak, ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita syukur Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan sebab hadirnya Rasulullah datanglah Ramadan kepada kita, Pak. Yang mana Ramadan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, tapi diberikan kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ramadan hidayah, hadiah yang besar bagi kita hadirin. Karena di dalamnya ada satu bulan, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah SAW bersabda, maaf kalau ada kesalahan Pak Ustaz. An Ali yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapakah Abu Hurairah? Beliau adalah sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi, termasuk Ashabus Suffah, yang mana beliau sering lapar karena tidak pernah mendapatkan makanan. Tapi beliau termasuk muftinya para sahabat, termasuk muhadisnya para sahabat. Banyak riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Tidak ada satu kitab hadis pun yang tidak diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Maka beliau berkata an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tutahunna ummatun qablahu." Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, umatku diberikan oleh Allah 5 keistimewaan pada bulan Ramadan, yang mana keistimewaan ini tidak diberikan pada umat-umat terdahulu. Apa yang pertama hadirin?
khulufu fami shaimi atyabu indallah min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih Allah cintai, lebih wangi daripada minyak misik. Jadi mulutnya kita yang berpuasa ini lebih wangi daripada minyak misik. Saking Allah menghargai umat baginda Rasulullah SAW. Maka di sini ada pendapat antara imam mazhab kita, kalau Imam Syafi'i, maka kita makruh untuk bersiwak di waktu sebelum zuhur. Tapi kalau Imam Hanafi boleh di setiap saat lima waktu sholat. Yang kedua kata Rasulullah SAW, "Fastaghfiru lahumul hitanu hatta yuftiru." Yang kedua kata Rasulullah SAW, semua ikan-ikan ada di lautan mendoakan orang yang berpuasa, memintakan ampunan kepada orang yang puasa sampai mereka berbuka. Bayangkan Pak, ikan-ikan yang nggak punya dosa, berapa miliar, berapa triliun ikan yang ada di dunia ini Pak, semuanya mendoakan kita yang berpuasa. Dan doanya seorang makhluk Allah yang tiada dosa pasti dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa yuzayyinullahu azza wa jalla fi kulli yawmin jannatahu fayaqulu. Maka yang ketiga kata Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghiasi setiap hari surganya orang-orang yang berpuasa. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebentar lagi hamba-hambaku akan meninggalkan kesusahan dunianya dan akan datang kepada kalian masuknya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, atusaffadu fihi maradatus syayatin fala yukhlasu fihi ila ma kanu yukhlasu fihi fi ghairihi. Yang keempat kata Rasulullah, setan-setan yang jahat akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka tidak bisa mengganggu orang-orang yang berpuasa sebagaimana hari-hari biasanya. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa yastaghfiru lahum fi akhir lailihi. Maka ada sahabat berkata, "Qila ya Rasulullah, ahya lailatul qadr?" Qala, "La. Lakin al-amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu." Yang terakhir kata Rasulullah, maka pada akhir bulan Ramadan dosa-dosa orang yang berpuasa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bahagianya kita sebagai umat Islam, sebagai umat baginda Rasulullah, cukup mengamalkan sedikit amal, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang terdahulu kalau ingin menebus dosanya, mereka perlu memotong tangannya apabila mereka tangannya berdosa. Apabila mereka membunuh orang, mereka harus bunuh diri. Pakaiannya kotor, maka pakaiannya harus dibakar, dibuang. Kalau mereka bertobat, harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetapi umat baginda Rasulullah SAW cukup dengan niat saja sudah dipandang Allah ibadah. Dan ampunan itu termasuk perkara besar Pak. Banyak orang itu dimurkai Allah, hidupnya susah gara-gara dosanya. Maka salah satu sebab pengampunan dosa adalah kita semangat istiqomah beramal di bulan puasa. Maka ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah malam itu malam Lailatul Qadar?" Maka jawab Rasulullah, "Tidak, akan tetapi seorang bekerja akan diberi upah apabila dia selesai mengerjakan pekerjaan." Maka hadirin, di satu hadis yang sangat bermanfaat untuk kita semua, yang sangat berarti bagi kita semua. Bagi orang yang beriman tidak perlu banyak hadis, cukup satu hadis saja sudah bisa membuat dia dekat pada Allah dan Rasulnya.
Maka hadirin pada bulan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan sebab kita mengagungkan di bulan ini, maka Allah SWT akan tambah lagi ini nikmat sehingga Allah temukan kita lagi pada bulan Ramadan yang berikutnya yang lebih baik lagi hadirin. Dan juga hadirin bulan ini tidak lepas daripada bulan Al-Quran. Karena Allah berfirman, Syahrul Ramadana unzila fihi al-Quran. Maka bulan ini sangat ada kaitannya yang erat di dalam Al-Quran. Karena semua kitab suci diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Termasuk Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz pada bulan Ramadan ke langit yang pertama. Maka dia turun Pak sesuai dengan keadaannya selama 23 tahun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan mushaf kepada Nabi Ibrahim pada tanggal 1 atau 3 Ramadan. Begitu juga Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Nabi Daud pada tanggal 15 Ramadan kurang lebih. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa pada tanggal 18 Ramadan. Dan kitab kita Al-Furqan Quran diturunkan juga pada bulan Ramadan tanggal berapa, Pak? 17. Tanggal 17 Ramadan. Maka dan sebenarnya dikatakan dulu ketika di zaman Nabi malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah membacakan Al-Quran sampai hatam, Pak. Jadi malaikat Jibril ini seorang kepada Nabi Muhammad. Ada riwayat yang mengatakan juga kadang-kadang Nabi juga menyetorkan bacaan Al-Quran kepada Jibril dan Jibril mendengarkannya. Maka kata ulama mustahab pada bulan ini saya belum amalkan nih. Boleh kita saling mendengarkan, kadang Pak, satu sama lainnya. Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah dan malaikat Jibril alaihissalam, termasuk sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka bapak-bapak yang tidak ada kesempatan, alangkah baiknya kalau ada waktu bolehlah bergabung kita sama-sama membuat tadarusan, sahabat ya. Karena Rasulullah juga mencontohkan ini. Dan satu bacaan ayat Quran, satu urut saja Allah kasih pahala 10 kebaikan. Allah di bulan Ramadan ditambah Allah 70 kali lipat. Satu jadi 70 dan satu kebaikan kalau Allah terima itu jaminannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Dan insya Allah sambil menunggu berbuka puasa, mari kita perbanyak amalan agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami harapkan kepada pepanda kami Ustaz Burhan untuk memberikan doa ataupun doa dan apapun amal-amalan sebelum berbuka puasa insyaallah.